البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram terus oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita sudah masuk di Kitabul Jami', kitab yang paling akhir di Kitab Bulughul Maram. Ibnu Hajar belum mengumpulkan 6 bab dalam kitab ini tentang adab, demikian juga nanti bir wasilah dan sebagainya. Pada kita masuk di bab al-adab. Semoga pada pertemuan terakhir lewat tentang hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Demikian juga anjuran dari Nabi SAW untuk kita melihat kepada yang lebih rendah di dalam hal dunia pada orang lain, maka ini lebih untuk kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga larangan untuk seorang mengusir orang dari majelis, membuat orang berdiri dari majelisnya. Berikutnya hadis nomor 1441. Qala rahimahullah ta'ala wa Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang kalian memakan makanan, fala yamsah yadahu, maka jangan untuk mengusap tangannya, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya. Di tangan, bekas makanan yang masih tersisa di tangan itu dijilat. Kalau mungkin di situ masih ada makanan untuk dimakan. Au yul'iqaha, atau untuk menjilatkannya. Ya, semua oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim bahwa maksudnya yul'iqaha yakni orang yang mungkin orang dekat dia seperti istrinya umpamanya atau budaknya, ya, untuk kemudian menjilatnya. Demikian disebutkan. Ya, demikian. Mutawun alaih, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini di antara adab ketika makan seorang untuk tidak yakni menyepelekan atau mungkin menghina makanan atau membuang makanan, bahkan kalau masih tersisa itu dimakan, bahkan sampai yang dia itu di jari-jari. Sebutkan dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi laqil asabiq wa suhfah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merintahkan untuk menjilat jari jemari, ya, tangan kanan, demikian juga wa suhfah, demikian juga nampan tempat makan itu. Kenapa? Apa ilahnya? Nabi mengatakan innakum la tadruna bi ayyi ta'amikum al barakah. Sungguh kalian tidak mengetahui di makanan kalian yang mana di situ ada barokah. Jadi ini di antara hikmahnya. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu di nampan itu atau tempat makan atau mungkin yang di jari ternyata itu barokah. Karena barokah itu yang dicari oleh kaum muslimin. Ya, demikian. Sebagian ulama berpendapat ini adalah wajib. Pola alam yang benar adalah itu, ya, ini mustahab saja. Ya, dan itu adalah pendapat jumhur. Sahabat istihbab, ya, ini disukai, demikian juga bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Walaupun sebagian menyebutkan kalau dia itu adalah habis makan, ya, kemudian dia ingin istirahat, ingin tidur umpamanya, maka datang di situ hadis untuk kita mencucinya. Ini mencuci jari kita. Ya, bahkan disebutkan kalau kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita mencuci tangan kita, kemudian kita tidur, ya, walaupun mungkin sudah kita jilat umpamanya, tapi masih ada bekas mungkin dari makanan tersebut tidak kita cuci, maka ditakutkan nanti terjadi sesuatu, dimakan mungkin oleh binatang, ya, tangan kita, oleh tikus atau semisalnya. Sehingga datang di situ sebagai riwayat kalau yaluman ila nafsah, untuk tidak mencela atau tidak kemudian menyalahkan kecuali diri dia sendiri. Kenapa tidak mencucinya? Jadi di sini kalau mungkin dia ingin tidur atau semisalnya, di samping dia umpamanya menjilat jarinya itu juga untuk kemudian mencuci tangannya itu. Ya, demikian. Berikutnya hadis nomor 1442. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pernah lewat pembahasan sebelumnya tentang masalah salam di hak muslim terhadap muslim yang lain. Liyusallim, ya, liyusallim as-saghir alal kabir.
Hendaknya untuk memberikan salam yang kecil kepada yang besar. Wal maru alal qaid, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Wal qalil alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, wa raqib alal masyi, orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Ini semua menunjukkan bahwa untuk anak yang kecil atau orang kecil kepada orang yang besar dan sebagainya tadi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. walaupun ya memang disebutkan oleh Nabi SAW juga dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, dibawakan oleh Imam Tirmidzi, bahwa yang paling mulia ya adalah yang memulai memberikan salam. Walaupun dia mungkin adalah yang besar. Ya, atau mungkin orang yang dia itu duduk memberikan salam pada orang yang berjalan atau lewat umpamanya, ataupun orang yang banyak memberikan salam yang kecil, maka ini lebih bagus. Ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Abu Umamah tersebut, ulahuma billahi taala. Yani orang yang mendahului salam, alladzi yabda'u bisalam, yang mendahului salam, ya walaupun dia mungkin lebih tua umpamanya kepada yang lebih muda, maka dia mendahului ini ulahuma billah, lebih berhak, lebih dekat dari keduanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Tapi adabnya memang demikian tadi disebutkan, yang sedikit kepada yang banyak, yang kecil kepada yang besar, demikian. Walaupun kalau mau mendahului kebalikannya, maka itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis 1443 wan Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan tapi hasan dia dengan penguatnya. Yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini rahimahullah taala, di situ ada rawi namanya Sa'id bin Khalid Al-Khuzai, dhaif, lemah. Tapi ada penguat, ya. Seperti mursalnya Zaid bin Aslam, sungai Imam Malik. Ya, demikian. Semula di sini hasan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u anil jamaah, mencukupi dari jamaah itu rombongan orang banyak, idza marru, apabila mereka melewati, ayusallima ahadum, memberikan salam salah seorang dari mereka. Ya, umpamanya ada rombongan banyak ini. Ya, kemudian ada rombongan yang lain yang lebih banyak umpamanya. Rombongan yang banyak ini, yang lebih sedikit ini umpamanya, tidak mesti harus semuanya memberikan salam. Salah satunya cukup. Ya, demikian. Uyusiu anil jama'ati ayyaruda ahadum. Demikian juga mencukupi atas jamaah itu yang dia itu diberikan salam padanya, yang diucapkan salam padanya, ayaruda adum, untuk salah seorang dari mereka itu menjawab salam. Ya, demikian. Jadi yang menjawab tidak perlu semua, cukup satu juga. Jadi kalau umpamanya ada rombongan, dua rombongan, umpamanya yang sedikit rombongannya memberikan salam salah satunya, maka ini cukup, tidak perlu semua. Kemudian yang menjawab juga, ya, yang menjawab juga tidak harus semua menjawab, cukup satu juga. Rawi Ahmad, hadis ini oleh Imam Ahmad, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Ya, jelas. Dan ini semua menunjukkan bahwa menjawab salam itu adalah fardu kifayah. Ya, demikian. Dan menyampaikan salam sendiri juga itu adalah sunnah saja, tidak wajib. Berikutnya ada sama 1444 wanhu, masih dari, ya, disebutkan bahwa ini, ya, yang benar riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang benar, ya, bukan anhu di sini kembali kepada Ali, yang benar adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, paham? Karena nanti setelahnya juga anhu juga. Ya, yakni anhu di sini, yang dari sini disebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Ya, ini perlu diingat, ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, di sini sebuah Imam Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wala nasara, jangan kalian mengawali kepada orang Yahudi, jangan juga kepada orang Nasrani, orang Kristen, bisalam, berikan salam. Ini janganlah kita kaum muslimin memberikan salam, mendahului memberikan salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Demikian. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, apabila kalian bertemu dengan mereka di suatu jalan, fattaruhum, maka paksalah mereka ila adyakihi, kepada yang sempitnya. Ini kalau sebuah Imam Sonani rahimahullah, kalau mau berjalan kemudian menjumpai mereka di tengah jalan, untuk supaya mereka yang minggir. Ya, demikian.
Akhrajahu Muslim, semua Imam Muslim. Nah, ini disebut oleh para ulama, ini ketika kaum muslimin dalam keadaan mampu, dalam keadaan kuat, ya demikian, pemain di pemerintahan kaum muslimin, ya, maka untuk orang-orang Yahudi Nasrani itu dibuat dia itu untuk menyingkir, ya, tidak di tengah jalan. Demikian. Demikian juga larangan untuk seorang memberikan salam pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena salam itu doa. Ya, demikian. Berikutnya hadis nomor 1445. Wa anhu, jadi anhu di sini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini perlu diperbaiki ya. Ya, karena yang tadi adalah dari Abu Hurairah. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah. Qala beliau mengatakan, idza atas ahadukum, apabila bersin salah seorang kalian, faliyakul, maka hendaknya dia mengatakan alhamdulillah. Nah, ini untuk seorang di antara adab, kalau dia itu bersin, untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Waliyakul lahu akhuhu, dan mengatakan saudaranya kepada dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Nah, demikian. Dan disebutkan oleh para ulama, ya ini apabila ucapan ini apabila orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, ya demikian, maka kita mengatakan yarhamukallah. Ya demikian, paham? Jadi kalau dia tidak mengatakan alhamdulillah, tidak perlu untuk mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu, apabila saudara itu mengucapkan kepada dia yang bersin tadi yarhamukallah, ya falyakul, maka yang bersin hendaknya menjawab lagi. Ya, mengatakan lagi, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kamu, wa yuslihu balakum, dan perbaiki urusan kalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kalian dan memperbaiki urusan kalian. Akhrajul Bukhari, Imam Bukhari di sini. Ya, lalu bagaimana kalau orang Yahudi yang dia itu umpamanya bersin, umpamanya masuk juga di situ Nasrani? Ya, disebutkan di situ ada hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Ya, di sini sahih disebutkan ya bahwa dulu ada orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia itu bersin. Raja'an ayyakula lahum. Mereka berharap agar Nabi mendoakan mereka. Maka disebutkan bahkan ayyakula lahum, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya ketika orang Yahudi ini bersin, ya tentu saja dia mengatakan alhamdulillah, kan itu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya demikian. Alam ya dohirnya ya bahwa mereka mengatakan alhamdulillah. Kemudian Nabi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya demikian. Jadi ini kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kan itu boleh. Ini artinya kan semoga Allah memberikan hidayah mereka kepada Islam, kan itu. Kemudian bagaimana juga kalau disebutkan dia itu bersinnya berulang-ulang. Di situ ada hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, ya dari salah sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar, ya sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar yang waktu itu atau sa'indahu rajulun, dan seorang yang dia itu bersin. Faqala, maka Nabi mengatakan yarhamukallah. Ya kan demikian. Orang itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Nabi mengatakan yarhamukallah. Kemudian summa atasa ukhra, dia bersin lagi. Kemudian Nabi mengatakan ar-rajulul masqum. Ini orang ini pilek. Ya demikian. Berarti di sini bagaimana ini, karena itu ada hadis, ya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, ya disebutkan ya bahwa Nabi mengatakan samata akhaka salasan. Ya, yakni samit akhaka salasan. Yakni untuk menjawab saudara kamu 3 kali. Fama zada fahuwa zukam. Yakni saudara kamu ya dia bersin ya. Samata ini dia bersin. Ya, kemudian 3 kali dia. Maka kita mendoakan. Kemudian Nabi mengatakan famazada dafa wasukam. Kalau sampai lebih dari 3 kali dia bersin dan mengucap alhamdulillah, kita pun menjawab, mendoakan dia sampai 3 kali, ya, maka apa yang lebih dari 3 ini fawasukam, maka dia bersin. Lalu bagaimana dengan hadis tadi yang disebutkan? Ya, Nabi langsung mengatakan, ya laki-laki ini bersin. Disebutkan, ya ini kalau memang sudah diketahui dia itu adalah pilek mamanya, maka dia sekali bersin kita katakan ya Allah, kan gitu. Kalau kemudian bersin yang kedua dan sudah kita ketahui dia itu mamanya sakit tadi,
maka tidak perlu kita menjawabnya. Tapi kalau kita tidak ketahui dia itu bersin, kemudian 3 kali kita jawab terus, baru yang keempat kita mengatakan ya bahwa orang ini sakit, pilek, atau kita tidak menjawab. Ya kalau sudah lebih dari 3 dan kita tidak mengetahui tadi asalnya, maka kita tidak perlu mendoakan orang ini. Jelas ya, ini jelas masalah ini. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1446. Wanhu yang masih dari Abu Hurairah radhiyallahu tentang masalah minum sambil berdiri. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan minum dengan nun tasydid musaddadah ini. Jangan sama sekali minum. Salah seorang dari kalian qa'iman dalam keadaan berdiri. Ar-rajul Muslim, keluaran Imam Muslim rahimahullah. Maka di sini dibahas oleh para ulama hukum minum berdiri. Sebenarnya mengatakan ini haram karena di sini langsung melarang ucapan itu didahulukan dari perbuatan. Karena di situ ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di sahihnya dari sahabat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu ya menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min ma'in zamzam wa qaim. Beliau minum dari air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ya demikian. Disebutkan ketika haji ya, dan disebutkan waktu itu dalam keadaan berdesak-desakan. Ya. Demikian juga di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu juga. Sehingga para ulama sebagian menggiring bahwa itu adalah makruh saja. Tapi sebagian ulama ya disebutkan Syekh Al-Albani berpendapat bahwa itu adalah haram karena ucapan Nabi dahulukan daripada perbuatan. Tapi ulama alam yang benar ucapan jumhur itu apa? Sekadar bahwa itu adalah makruh. Minum berdiri adalah makruh. Ya. Walaupun sebenarnya mengatakan secara kedokteran ya yang bagus sambil duduk. Ya demikian. Tapi tidak sampai kemudian haram ulama alam demikian. Sampai di sini insyaallah ya. Walaupun tadi hadis sebutkan la yasrabanna ahadun minkum qa'iman, ya sebagian mengkritik walaupun di sini ada rawi walaupun dalam Sahih Muslim ada rawi namanya Umar bin Hamzah, sebagian ulama mendhaifkan ya, dan hadis ini termasuk yang diingkari oleh ulama, tapi ada penguat ya, semua Imam Muslim juga dari hadis Anas Malik radhiyallahu anhu ya demikian. Nabi SAW naha an yashrab qa'iman. Nabi SAW beliau melarang dari minum berdiri. Tapi tambahan yang riwayat tadi yang dibawa oleh Ibnu Hajar itu ada tambahan faman nasiya falyastaqi. Barang siapa yang dia lupa minum sambil berdiri untuk dia muntah, maka ini dhaif ya. Riwayat Umar bin Hamzah ini. Tapi secara umum lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ini adalah sahih karena ada penguat tadi. Di sini sebelum kita